Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Suraji, mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 2, Program Studi Ekonomi tahun 2025 di LPTK Universitas HKBP Nomensen Medan dengan nomor induk mahasiswa 25194553. Hari ini, Kamis 4 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 2 Loksupon pada kelas 7 dengan materi kegiatan ekonomi distribusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Ada yang sakit? Tidak. Kalau ada yang sakit, tunjuk tangan. Tidak ada ya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Baik, amin. Terima kasih. Sebelumnya kita absen dulu ya. Yang saya panggil tolong angkat tangan. Albiah Alisa. Alif Aulia. Arya. Sakit. Ya. Aulia Putri Ariska. Dimas. Dimas, oke. Sakit. Feby Elsawati. Lukman Al-Hakim. Muhammad Aryansyah. Muhammad Dafa. Nairatul Dina. Naila Aisyah. Nurul Azizah. Rafa Akbar Pratama. Safira Nur Safitri. Ulfita Dwi Rahmanda. Baik, jadi yang tidak hadir hanya satu orang hari ini ya.
Ya. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, saya mau cek kerapian dulu. Silahkan berdiri. Kita cek kerapian, kesiapan peserta didik. Baju sudah rapi semuanya? Celana aman? Aman. Untuk aksesoris belajar, buku ada, alat tulis ada. Nah, baik, jangan duduk terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional untuk membangun motivasi belajar kita hari ini. Kita nyanyi sama-sama sebentar. Sampai menukil sejenak pulang-pulang dan menyambung menjadi sifat Indonesia. Indonesia karena aku berjanji padamu memeluk tanah airmu Indonesia. Bersabang sampai menukik sejenak pulang-pulang, sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Ya, alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Kita harapkan dengan menyanyikan lagu ini, rasa nasionalisme kita, dengan kita tahu bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang kaya, memiliki banyak sekali pulau-pulau. Salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Nah, untuk itu kalian harus bangga. Harus bangga dengan kedudukan kita sebagai warga Indonesia. Tugas kita apa? Menjaga dan melestarikan kebudayaan, kemudian belajar lebih giat lagi supaya apa? Supaya kita bisa menjaga negara kita. Baik, adakah yang masih ingat pertemuan kita minggu lalu? Materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Ya, silahkan. Kegiatan produksi. Nah, materi kita adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi apa tadi, Naira? Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Tepuk tangan dulu untuk Naira. Ya, itu tadi adalah materi kita minggu lalu, pertemuan yang lalu. Kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Seperti yang diungkapkan oleh Naira tadi, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, memproduksi, menghasilkan. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah kegiatan distribusi. Pernahkah kalian membeli atau kita membeli makanan atau barang di warung dekat rumah? Pernah? Menurut kamu, Hakim, bagaimana barang itu bisa sampai di warung terdekat kamu? Karena kalau kita membeli mie instan di warung dekat rumah, mie itu awalnya dibuat di dari pabrik mie instan, diangkat oleh truk mengirim ke toko besar atau egen. Lalu dari egen mie dibawa ke warung dekat rumah. Akhirnya kita bisa beli di sana.
Iya, berarti seperti yang dibilang oleh Hakim tadi. Bagaimana kita bisa beli mie instan yang ada di warung dekat rumah kita? Pertama, pabrik memproduksi, membuat, kemudian diantar oleh apa tadi? Truk, grosir misalnya. Kemudian grosir disalurkan lagi kepada warung yang ada dekat rumah kita. Dekat rumah kita, kemudian kita beli di warung terdekat. Kemudian, apakah semua barang yang kita pakai sehari-hari langsung dibuat oleh penjual? Ada yang bisa jawab? Iya, Kenzi? Iya, setelah itu kita bisa beli di warung. Tepuk tangan untuk Kenzi. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Apa yang terjadi jika tidak ada orang yang menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Beri tepuk tangan untuk Rizka dulu. Iya, kemudian tujuan pembelajaran. Ini dia, tujuan pembelajaran kita. Siswa diharapkan bisa menjelaskan pengertian kegiatan distribusi sebagai bagian dari kegiatan ekonomi secara tepat. Yang kedua, siswa diharapkan bisa mengidentifikasi jenis-jenis distribusi langsung dan tidak langsung. Keenam, menyajikan hasil pengamatan atau studi kasus sederhana tentang kegiatan distribusi yang terjadi di lingkungan sekitar secara lisan atau tertulis. Jadi, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita masuk kepada materi, masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Kita mau cek konsentrasi terlebih dahulu. Kita mau ice breaking. Siap? Siap? Dengarkan aba-abanya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita akan memasuki materi selanjutnya, materi yang akan kita bahas, dan kami harapkan semuanya bisa menyimak video yang akan saya tampilkan di depan.
Distribusi. Pengertian kegiatan distribusi. Apa itu distribusi? Kegiatan distribusi adalah serangkaian proses menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen atau pembuat atau penghasil. Minggu lalu kan sudah kita pelajari. Produsen atau produksi kegiatan untuk apa? Menghasilkan atau membuat. Ke konsumen, pengguna akhir. Konsumen itu adalah pengguna akhir nanti. Proses ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara seperti agen, pedagang, grosir, dan pengecer. Distribusi merupakan tahapan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan distribusi ini sangat penting karena tanpa adanya distribusi, barang hasil produksi tidak akan sampai kepada konsumen dan distribusi langsung. Barang disalurkan langsung oleh produsen kepada konsumen tanpa perantara. Tanpa perantara ya. Contoh, petani menjual sayuran langsung ke pembeli di pasar atau melalui sistem pemesanan langsung. Nah, perantara, konsumen dapat langsung mengetahui sumber barang. Nah, kalau yang nomor 1 ini distribusi langsung, keunggulannya itu barang bisa lebih murah karena bisa langsung beli. Seperti tadi, Aurel beli kepada Dava, harganya 1 ikat 5.000, tidak ada perantara lain, langsung beli, misalnya 1 ikat 5.000. Kemudian distribusi tidak langsung kepada siapa? Kepada produsen. Kalau distribusi tidak langsung melalui perantara. Nah, perantara inilah beliau ini mengambil keuntungan sekian rupiah, sekian rupiah, sekian rupiah. Yang awalnya harganya 100 misalnya, 120 sampai kepada pembeli konsumen menjadi harganya pasti lebih mahal. Kita lanjut. Ini dia. Ada contoh kegiatan distribusi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Petani mengirim hasil panen ke pasar tradisional menggunakan kendaraan pengangkut. 1. Yang kedua, pabrik pakaian mendistribusikan produknya ke toko-toko di pusat perbelanjaan, menjajakan dagangannya ke rumah-rumah warga. Kemudian keempat, marketplace online memfasilitasi pengiriman barang dari produsen di luar kota hingga sampai ke rumah konsumen. Ya, dari penjelasan tadi, adakah yang ingin bertanya? Ada? Tidak? Tidak ada yang mau bertanya? Sudah jelas semuanya? Baik, jelas. Kalau sudah jelas semuanya, selanjutnya nanti akan saya bagikan LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompok yang sudah kita bentuk di pertemuan sebelumnya. Sudah kan? Sudah. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Siap untuk mengerjakan LKPD? Baik, saya akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1 silahkan maju ke depan perwakilannya untuk mengambil LKPD. Silahkan maju 1, ambil. Kelompok 2, kelompok 3 silahkan maju. Kelompok 4 maju 1 orang. Ya, jadi
Di situ ada beberapa tugas kelompok. Saya harapkan semuanya bekerja sama, berdiskusi untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD tersebut. Saya beri waktu selama 20 menit untuk mengerjakannya. Silahkan berdiskusi mulai dari sekarang. Keluarkan alat tulisnya semuanya. Silahkan. Ya, keluarkan semuanya. Gak apa-apa. Ya, dikerjakan. Nomor 2, ya. Sampai nomor berapa? Ini sampai nomor berapa? Perusahaan transportasi atau kendaraan. Cara mengatasinya, melakukan perawatan rutin dan menyediakan armada pengganti. 4. Biaya distribusi tinggi, bahan bakar mahal, ongkos angkut besar. Cara mengatasinya, efisiensi rute distribusi, memanfaatkan teknologi dan membuat rencana gudang yang baik dan memperlancar produksi. 4. Ceritakan apa saja yang terjadi dan agar saya tidak terganggu. Contoh imajinasi. Jika jalan kepala utama dalam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Ya, agak maju lagi nggak apa-apa. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agak ke belakang tuh. Ada pesan. Ini nama saya Sarwara Gita. Kita di Remaja. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan materi kami. Siapa saja yang mampu kontribusi yang mengetahui jelaskan kepada mereka. Adalah besar atau berfungsi dalam memanfaatkan teknologi dan memperluas dan mengatasi kehidupan. Kurangnya ketersediaan barang dengan memastikan barang tersedia di pasar. Sudah membuka lapak kerja bagi pedagang kecil dan sekian prestasi kami. Ya. Presentasi. Ya. Iya, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 2. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Baik, lanjut ke kelompok 3. Silakan. Iya. Baik. Silakan. Wah. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Siapa saja pelaku distribusi yang harus diketahui. Jelaskan peran mereka. Jawaban. Pelaku distribusi yang biasa sebelumnya adalah satu pedagang besar atau pelaku yang gampang. Cara mengatasinya adalah membangun infrastruktur jalan, jembatan, atau menggunakan cara terakhirnya adalah distribusi. Bukan contoh-contoh atau imajinasi. Jika distribusi barang terganggu, maka barang tidak bisa sampai tepat waktu konsumen. Lebih banyak terjadi kelangkaan barang tinggi. Contoh ilustrasi. Jika jalan ke kantor, buku pelajaran dan film dari penanda tidak bisa sampai, siswa menjadi terlambat menerima buku belajar. 5. Berikan jalan negara menghadirkan barang menjadi sasaran. Membuka lapangan kerja bagi pedagang, supir, kurir, dan pelaku lainnya. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 silahkan ke depan mempresentasikan. Agak maju lagi. Ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Ini Muhammad Aliansyah, Abdul Panatabra, Aulia Putri Alisa, Alif Aulia Putri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Siapa kita pelaku kedua yang melakukan kegiatan dalam mengetahui mengenai kita dan bidang yang sudah belajar teori pendidikan apa saja yang terjadi barang terganggu maka barang tidak bisa sampai tepat waktu berkoordinasi akibat kejadian kelamaan. Sedangkan presentasi dari kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi presentasi dari kelompok 4, kita tepuk tangan dulu. Silahkan duduk masing-masing. Iya. Alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, 3 dan 4 sudah mengerjakan, mempresentasikan, dan saya kasih nilai A. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Kita sudah melalui beberapa tahapan, dari mulai kita membaca, menonton video, mendengarkan materi. Bagaimana tanggapan anak-anak semuanya tentang pembelajaran kita hari ini? Apakah senang? Apakah bahagia? Ya, saya harapkan semuanya menambah lagi minat untuk belajar. Jangan lupa belajar di rumah. Untuk kesimpulan, pertemuan kita hari ini adalah kegiatan distribusi adalah bagian penting dari sistem ekonomi yang menjamin barang hasil produksi sampai ke tangan konsumen secara tepat waktu, tempat, dan kualitas. Distribusi tidak hanya mendukung kelancaran, tetapi juga menjaga stabilitas pasar dan pemerataan kebutuhan masyarakat. Tanpa distribusi yang baik, kegiatan ekonomi tidak akan berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat bisa terganggu. Nah, itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Untuk materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, kalau kita tadi dan kemarin sudah membahas tentang kegiatan ekonomi, minggu lalu tentang produksi, sekarang adalah distribusi. Pertemuan yang akan datang adalah kegiatan konsumsi. Baik, ada pertanyaan? Kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan, bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dan kemudian kita duduk dengan doa. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas, silahkan. Baik, saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.